Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D3 Terpidana semester 2. Saya Adi Fadila Trifaja. Saya Adi Kira Pematasari. Saya Jessica Nadia. Saya Rosmiati. Saya Nila Puhaya. Selamat mendengar. Kami akan menjelaskan materi tentang alat ukur pertumbuhan dan perkembangan. Outline materi yaitu 1. KMS yang disampaikan Nilam, 2. Buku KIA yang disampaikan oleh Rosmiati, 3. WHO yang disampaikan oleh Jessica, yang keempat DGST yang disampaikan oleh Anik, yang kelima KPSP yang disampaikan oleh Lina Ismail Hasanah, dan saya sendiri sebagai moderator. Kartu menuju sehat. KMS atau Kartu Menuju Sehat untuk balita adalah alat yang dapat digunakan untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan anak. KMS balita berisi catatan penting tentang pertumbuhan, perkembangan anak, imunisasi, penanggulangan diare, pemberian kapsul vitamin A, kondisi kesehatan anak, pemberian ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI, pemberian makanan anak, dan rujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Di sini ada contoh grafik KMS. Yang pertama ada berwarna biru untuk laki-laki, yang kedua berwarna pink untuk perempuan. Cara memantau pertumbuhan bayi dengan KMS. A. Balita yang naik berat badannya bila garis pertumbuhannya naik mengikuti salah satu pita warna atau garis pertumbuhannya naik dan pindah ke pita warna di atasnya. B. Balita yang tidak naik berat badannya bila garis pertumbuhannya turun atau garis pertumbuhannya mendatar, atau pita pertumbuhannya naik tapi pindah ke pita warna di bawahnya. C. Berat badan balita di bawah garis merah, artinya pertumbuhan balita mengalami gangguan pertumbuhan dan perlu perhatian khusus, sehingga harus langsung dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. D. Berat badan balita 3 bulan berturut-turut tidak naik, artinya balita mengalami gangguan pertumbuhan sehingga harus dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. E. Balita tumbuh baik bila garis berat badan anak naik setiap bulannya. F. Balita sehat jika berat badannya selalu naik mengikuti salah satu pita warna atau pindah ke pita warna di atasnya. Buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak. Tujuan buku KIA yaitu meningkatkan kemandirian keluarga dalam memelihara kesehatan ibu dan anak. Indikator pelayanan KIA. Yang pertama, pemeriksaan atau pengukuran tinggi dan berat badan. Yang kedua, pemeriksaan atau pengukuran tekanan darah. Yang ketiga, pemeriksaan atau pengukuran tinggi fundus. Yang keempat, pemberian imunisasi TT. Yang kelima, pemberian tablet besi. Ini adalah buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA. Di dalam buku KIA terdapat grafik. Ini adalah salah satu contoh grafik berat badan laki-laki menurut panjang badan sejak lahir sampai umur 2 tahun. WHO Growth Chart. WHO Growth Chart adalah alat yang digunakan untuk membantu mengetahui pertumbuhan fisik anak. Grafik WHO Growth Chart. Di sini saya mempunyai contoh grafik WHO Growth Chart untuk anak laki-laki usia 36 bulan. Di bagian atas ada grafik yang menentukan tinggi badan anak, dan yang di sebelah bawah grafik yang menentukan berat badan anak. Misal, saya mempunyai contoh usia Bian 34 bulan. Kita harus menarik garis lurus dari titik 34 ke bawah sampai ke titik pertemuan antara garis grafik yang melengkung dengan garis horizontal. Sebagai nilai tengah, gunakan kurva tebal tengah sebagai acuan. Titik pertemuan garis grafik dengan garis horizontal jika ditarik ke kanan menunjukkan angka 95 cm atau 37,5 inci. Jadi, tinggi badan ideal anak usia 34 bulan adalah 95 cm atau 37,5 inci. Lanjut, tarik lagi garis lurus ke bagian bawah. Titik pertemuan garis kurva tengah kedua dengan garis horizontal. Jika ditarik garis ke kanan, maka menunjukkan angka 14 kg
atau 31 IB. Jadi, berat badan ideal anak usia 34 bulan adalah 14 kg atau 31 IB. Untuk tinggi badan dan berat badan sendiri pada anak bisa bervariasi karena bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, konsumsi gizi seimbang, dan lingkungan sekitarnya juga. Jadi, jika anak kekurangan berat badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan berat badan dan tinggi badan optimal sesuai dengan usianya, jadi segera periksakan bila ada keluhan-keluhan lainnya seperti gangguan patologis dan lainnya. DDST atau Denver Development Screening Test. DDST adalah salah satu metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. 4 parameter perkembangan yang dipakai dalam menilai perkembangan anak berdasarkan DDST yaitu: yang pertama adalah perilaku sosial atau personal sosial. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan anak untuk mandiri, bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua adalah motorik halus atau fine motor adaptif. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan otot-otot kecil. Yang ketiga adalah bahasa atau language. Aspek ini berhubungan dengan kemampuan anak untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara secara spontan. Yang keempat adalah motorik kasar. Aspek yang berhubungan dengan gerakan motorik kasar tetapi diperlukan koordinasi yang tepat. Berikut ini adalah lembar dari gambar DDST. KPSP atau Kuesioner Pra-Screening Perkembangan. KPSP adalah merupakan tes pemeriksaan perkembangan anak dengan menggunakan kuesioner menurut Kemenkes RI tahun 2016. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perkembangan anak normal atau adanya penyimpangan menurut Diana tahun 2010. Formulir KPSP yaitu formulir ini berisi 9-10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Sasaran KPSP ini untuk anak berusia 0-72 bulan menurut Kemenkes RI tahun 2016. Contohnya, pada waktu bayi terlentang, apakah ia melihat dan menatap wajah Anda? Apabila bayi dapat melihat wajah Anda, maka centang pada kolom ya. Apabila tidak bisa, maka centang pada kolom tidak.